Liante dari California. Wah, Baik, jauh ini dari California. Dari California apa pendeta pertanyaan? Shalom. Ada pertanyaan mengenai Imamat 10 ayat 8 dan 9. Tuhan berfirman kepada Harun, "Janganlah engkau minum anggur atau minum yang keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati." Jadi, apakah dia bisa minum alkohol pada waktu bebas tugas? Sepertinya ayatnya udah itu. Sudah itu ayatnya. Iya. Oh, jadi itu karena peraturannya ketika bertugas katanya jangan minum. Iya. Berarti ada kemungkinan kalau udah nggak bertugas nggak apa-apa minum. Seperti itu Pak Pendeta. Apakah seperti itu juga maksud ayat Iya. ini? Silakan Pendeta. Baiklah, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat masuk akal. Ya. Sebab di sana dikatakan, janganlah engkau minum anggur. Saya baca ayat 9 ya. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Ya, bila mana kamu masuk, supaya jangan kamu mati. Jangan katanya minum minuman anggur atau minum anggur atau minum minuman keras. Perhatikan bahwa ayat 9 tadi mengatakan adalah jangan kamu minum bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, atau bila mana kamu memasuki. Jadi yang digunakan di sini adalah kata kerja. Bila mana kamu memasuki, kata kerja yang digunakan, atau kamu masuk ke dalam kemah pertemuan. Ini bukan kata keadaan yang mengatakan bila mana kamu berada di dalam kemah pertemuan. Sebab kalau dikatakan bila mana kamu berada di dalam kemah pertemuan, itu artinya, oh, kalau begitu bagaimana dengan di luar? Jadi perbandingannya adalah pada waktu berada di dalam dan pada waktu berada di luar. Sementara kata yang digunakan di sini bukan pada waktu kamu ada di dalam, tetapi kata yang digunakan di sini bila mana kamu masuk, kata kerja. When you are entering, when you enter. Jadi pada waktu kita masuk ke, atau mereka ya, bukan kita. Ini berbicara tentang Harun dan anak-anaknya. Pada waktu Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam kemah pertemuan, katanya janganlah mereka minum anggur atau minuman keras. Jadi yang ditekankan di sini adalah ini merupakan sebuah persiapan untuk melakukan tugas. Pada waktu sementara mereka masuk, ini membutuhkan persiapan. Sementara mereka bertugas itu bukan sekali sebulan. Ini Harun dan anak-anaknya. Ya, kalau orang-orang Lewi yang lain, mungkin mereka punya giliran-giliran. Tetapi Harun dan anak-anaknya, imam-imam itu, mereka bertugas di sana dengan sangat sering, entah tiap hari atau tiap 2 hari, kita tidak tahu bagaimana, tetapi setiap hari mereka betul-betul harus mempersiapkan diri supaya pada waktu mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, mereka tidak masuk dalam keadaan di mana mereka mabuk. Artinya, dari luar pun jangan mereka minum, karena kalau mereka minum minuman keras, maka pada waktu mereka masuk tentu mereka mabuk. Itu yang akan membuat pertimbangan mereka sebagai imam-imam akan menjadi kacau, padahal mereka di sana bertugas sebagai pengantara antara orang-orang Israel itu dengan Allah, mengurus segala upacara-upacara yang melambangkan pengampunan dosa, penebusan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan di sana adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat suci. Itulah sebabnya pengertiannya di sini adalah bukan kalau di dalam tidak boleh minum minuman anggur, karena memang tidak disediakan dan tidak ada minuman keras di dalam kemah pertemuan.
dalam kitab Keluaran mulai dari pasal yang ke-25 sampai pasal yang ke-32 disebutkan tentang semua yang ada di dalam upacara-upacara tersebut. Tetapi khususnya di dalam kemah pertemuan, perabot-perabot yang ada di sana yang bisa dimakan, dan pernah itu dimakan oleh Daud pada waktu dia sudah lapar, dia datang ke ke dalam kemah pertemuan itu pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, dia sempat makan dari roti pertunjukan itu yang bisa dimakan di dalam kemah pertemuan itu, karena ada perabot di sana, ada mezbah ukupan, ada 7 kaki dian, lalu kemudian di sana ada meja roti pertunjukan itu di bilik atau ruang yang suci, sementara di ruang yang maha kudus di sana ada peti perjanjian. Dari semua perabot itu, maka pada perabot meja roti pertunjukan ada roti, hanya itu yang bisa dimakan. Tidak disebutkan bahwa ada minuman di dalam kemah pertemuan. Jadi artinya apa ayat ini? Jangan minum minuman keras, minuman yang memabukkan, minuman-minuman beralkohol seperti yang kita sebutkan istilahnya sekarang ini. Bagi dalam ayat ini memang yang disebutkan untuk imam-imam, tapi Alkitab kan menyebutkan masih banyak ayat-ayat yang lain, bukan hanya untuk imam, tapi untuk semua orang tidak boleh minum minuman keras. Kalau kita mau menurut firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab ini. Jadi kesimpulannya mengenai Imamat 10 ayat 8 ayat 9, ini bukan membedakan kalau di dalam kemah pertemuan tidak boleh minum minuman keras, kalau di luar boleh tidak. Tetapi sebagai imam, persiapan mereka untuk masuk ke dalam kemah pertemuan itu haruslah betul-betul persiapan yang baik, sehingga pada waktu mereka masuk ke dalam kemah pertemuan itu, mereka tidak masuk dalam keadaan orang yang mabuk, tidak bisa melakukan tugas yang suci, tidak bisa mengambil keputusan, memberikan pengarahan, dan melakukan tugas dengan sangat teliti seperti yang sudah diinstruksikan oleh Allah melalui Musa. Sebenarnya itu kan ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Tapi kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya yang ada dalam Imamat pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di sana disebutkan tentang Nadab dan Abihu. Apa yang terjadi kepada Nadab dan Abihu? Mereka dihukum oleh Tuhan, mereka mati di dalam kemah pertemuan itu karena mereka katanya membawa api yang asing yang tidak diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Mereka bekerja tidak dengan pertimbangan yang baik, mereka kerja tidak dengan menuruti apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Maka Nadab dan Abihu ini adalah anak-anak Harun. Mereka itu dihukum oleh Tuhan. Itu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Begitu masuk ke dalam ayat yang ke-8, disebutkan di sana tentang tidak boleh minum anggur atau minum minuman keras pada waktu masuk ke dalam kemah pertemuan. Seakan kita diberitahukan kepada kita penyebab mengapa Nadab dan Abihu begitu sembrono dan ceroboh dan tidak mengikuti aturan Tuhan di dalam melakukan tugas mereka sebagai imam. Itu bisa saja karena ini disebutkan dalam ayat 8 dan ayat 9 setelah cerita kematian mereka. Ini bisa saja karena mereka juga telah meminum minuman keras, sehingga mereka tidak dipersiapkan untuk melakukan tugas mereka sebagai imam. Sekarang, setelah Nadab dan Abihu meninggal dunia, apakah Harun tidak punya anak lagi? Oh, Harun masih punya anak yang lain selain Nadab dan Abihu, karena dikatakan di dalam ayat yang ke-6,
Setelah Nadab dan Abihu itu mati, maka dalam ayat yang ke-6 dikatakan, kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar anak-anak Harun. Selain Nadab dan Abihu, ada juga Eleazar dan Itamar. Lalu kemudian dikatakan kepada mereka bahwa mereka jangan sampai menunjukkan muka yang sedih seakan memprotes tindakan Tuhan terhadap Nadab dan Abihu. Karena kalau mereka menunjukkan bahwa mereka itu sepertinya memprotes apa yang Tuhan lakukan, berarti mereka dianggap sebagai supporter atau pendukung apa yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu. Setelah itu, Musa katakan atau Tuhan katakan kepada Harun dalam ayat 8, firman Tuhan kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Seperti siapa? Seperti Nadab dan Abihu yang tidak mempersiapkan diri mereka sebelum mereka masuk ke dalam kemah pertemuan. Karena mereka minum minuman keras, waktu mereka masuk, mereka tidak siap, tidak layak melakukan tugas mereka, dan Tuhan Allah menghukum mereka. Kurang lebih demikian. Terima kasih.